Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Kita Harus Bisa Satu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Yuk kita simak video berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dalia Ramadhani dengan NIM 1830110002, jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jika zat terlarutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan 1 mol, 2 molaritas disimbolkan dengan M besar, 3 molalitas disimbolkan dengan M kecil, 4 fraksi mol atau disimbolkan dengan X. Kita masuk yang pertama, mol. Mol adalah satuan pengukuran pada sistem satuan internasional untuk jumlah zat. Mol disimbolkan dengan N. Satuan mol didefinisikan sebagai jumlah zat kimia mengandung jumlah partikel representatif, misalnya pada atom, molekul, ion, elektron, ataupun foton. Rumus mol jika diketahui AR adalah N sama dengan massa unsur A per AR unsur A. Rumus mol jika diketahui MR adalah N sama dengan massa molekul AB per MR molekul AB. MR adalah massa atom relatif. Dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dengan demikian, rumus mol dapat juga dirumuskan dengan jumlah partikel sama dengan N kali 6,02 dikali 10 pangkat 23, yang mana N sama dengan mol. 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah bilangan Avogadro. Konsep mol pada STP pada kondisi standar di mana suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka disebut pada keadaan standar. Pada keadaan STP, 1 mol gas setara dengan 22,4 liter, maka rumusnya mol total sama dengan N kali 22,4 liter. Konsep mol pada gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Dengan demikian, maka untuk mencari mol didapatkan rumus N sama dengan PV per RT. Keterangan yang mana P sama dengan tekanan dalam satuan atm, kemudian V volume dalam satuan liter, N sama dengan mol, R tetapan gas ideal 0,08205 atm, T ialah suhu dalam satuan Kelvin. Jika suhu dalam satuan Celcius maka ditambah 273. Contoh soal, hitung berapakah mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa C6H12O6 diketahui MR-nya 180. Maka diketahui tadi massa dari glukosa yaitu 6 gram, kemudian MR dari glukosa 180. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, N sama dengan massa molekul glukosa dibagi MR molekul glukosa. Maka didapatkan N sama dengan 6 gram dibagi 180. Didapatkan hasilnya 0,033 mol. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu molaritas. Apa sih yang dimaksud dengan molaritas itu? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan molaritas ialah molar atau disimbolkan dengan M besar yang sama dengan mol per liter. Jika terdapat N mol senyawa terlarut dalam liter larutan, maka rumus molaritas larutan yaitu M sama dengan N per V, yang mana M merupakan molaritas, N jumlah mol zat terlarut dalam satuan mol, lalu V sama dengan volume pelarut dalam satuan liter. Jika volume zat dalam mililiter dapat diketahui massanya, maka kita juga bisa menggunakan rumus molaritas sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram dikali 1000 dibagi MR zat terlarut dikali volume larutan dalam satuan mililiter.
Kemudian molaritas larutan juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut dengan rumus M sama dengan Rho dikali K dikali 10 per mm, yang mana Rho sama dengan massa jenis larutan dalam satuan kilogram per liter, K persen kadar zat terlarut, mm massa molar AR atau MR. Kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau ditambahkan pelarut, dan berlaku rumus M1V1 sama dengan M2V2. Diketahui M1 molaritas zat 1, V1 volume zat mula-mula, M2 molaritas zat 2, V2 molaritas zat setelah ditambahkan. Contoh soal, sebanyak 30 gram urea dengan MR60 dilarutkan ke dalam 100 ml air. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Diketahui MR urea sama dengan 60, massa urea 30 gram, dan volume air adalah 100 ml. Ditanya molaritas, maka dijawab, molaritas atau M besar sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram dikali 1000 dibagi MR zat terlarut dikali volume larutan dalam satuan mililiter. Maka kita masukkan lagi angkanya, molaritas sama dengan 30 gram dikali 1000 ml dibagi 60 dikali 100 ml. Maka setelah dilakukan perhitungan didapatkan molaritasnya 5. Contoh kedua, suatu larutan HNO3 berkadar 94,5% dan bermassa jenis 1,25 gram per mili. Hitunglah kemolaran larutan. Diketahui Rho sama dengan 1,25 gram per mili, K sama dengan 94,5%. MrHNO3 sama dengan 63, ditanya molaritas. Maka dijawab, molaritas sama dengan Rho dikali K dikali 10 dibagi mm. Maka hasilnya 1,25 gram per mili dikali 94,5% dikali 10 dibagi 63. 63 ini merupakan MR dari HNO3, maka didapatkan molaritas 18,75. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu molalitas disimbolkan dengan M kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumus molalitas dalam kilogram pelarut adalah M sama dengan N per P, yang mana M menyatakan molalitas, N menyatakan jumlah mol zat terlarut, P menyatakan massa zat pelarut dalam satuan kilogram. Rumus molalitas pelarut dalam miligram pelarut adalah M sama dengan massa dikali 1000 dibagi MR dikali P, yaitu volume pelarut dalam satuan miligram. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. 4 gram NaOH dilarutkan dalam 400 gram air. Tentukan molalitas larutan tersebut. Diketahui massa NaOH 4 gram, volume dari air ialah 400 gram. Kemudian kita jadikan ke kilo menjadi 0,4 kg. Ditanya molalitas, dijawab. Kita cari terlebih dahulu molnya dengan menggunakan rumus massa per mr. Kita dapatkan massa sama dengan 4 gram dibagi mr-nya 40, maka didapatkan 0,1 mol. Lalu kita masukkan ke dalam rumus molalitas sama dengan mol dibagi jumlah pelarut atau M sama dengan N per P, yang mana kita dapatkan tadi molnya 0,1 mol dibagi pelarutnya dalam satuan kilogram menjadi 0,4, 0,1 dibagi 0,4 didapatkan 0,25 molalitas. Poin terakhir yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Maka rumus untuk fraksi mol adalah XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP, yang mana NT adalah fraksi mol terlarut, NP adalah fraksi mol pelarut. Begitu juga rumus yang digunakan untuk mencari fraksi mol pelarut, XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Kemudian hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut ialah fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut didapatkan hasilnya 1, atau XT ditambah XP sama dengan 1. Contoh soal, suatu larutan terdiri dari 2 mol zat A, 3 mol zat B. Hitung fraksi mol masing-masing zat. Dijawab, XA sama dengan
Na dibagi Na tambah Nb. Kita ketahui fraksi mol A, yang mana mol A 2, mol B 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 2 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Begitu juga untuk fraksi mol B, XB sama dengan NB dibagi Na tambah NB. Sama dengan 3 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Kemudian untuk fraksi mol totalnya, XA tambah XB sama dengan 0,4 tambah 0,6 sama dengan 1. Mungkin sekian, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.